Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku rahimani wa iyyakumullah, pada kesempatan ini saya akan merespon beberapa komentar yang muncul di video saya yang mengkritisi Mr. TM, pendapat Mr. TM tentang syariat dan hakikat. Insya Allah ketika saya mengkritisi satu pendapat, insya Allah saya nggak asal-asalan. Saya mencoba mengkritisi berdasarkan referensi-referensi dari kitab-kitab yang sudah mu'tabarah, kitab yang mu'tabar, yang sudah terpercaya, yang sudah banyak dikaji di pesantren-pesantren. Sehingga kalau mau membalas, kalau tidak terima, silahkan ajukan juga dengan referensi yang lain agar diskusi itu bisa jalan. Tidak hanya asal menghujat, asal mencaci dan sebagainya. Ada juga yang lucu yang mengatakan bahwa ente itu levelnya masih syariat, nggak usah sok-sokan mengkritisi yang sudah level hakikat. Padahal di video itu saya mengutip dari kitab Hasyiah Dasuki dari Umul Barohinnya Imam Sanusi. Itu ulama ahlu sunnah wal jamaah yang sudah masyhur, di mana beliau mengatakan bahwa syariat, thariqat, hakikat itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau syariat tanpa thariqat itu kurang, thariqat tanpa syariat salah. Nah, makanya Imam Dasuki itu mengumpamakan syariat itu seperti perahu, kemudian thariqat itu seperti lautan, hakikat itu mutiara yang tersimpan di dalam lautan. Kalau kepengen mendapatkan mutiaranya yang ada di dalam lautan, dia harus mengarungi lautan dengan menggunakan perahu. Itu perumpamaan dari Imam Dasuki. Udah jelas itu ya. Terus yang dimaksud hakikat itu seperti apa sih? Kita, ini saran saya ya, saran saya kalau mau belajar thariqat, hakikat, ikuti ulama-ulama dahulu yang sudah terbiasa, yang sudah jelas jalurnya. Kalau mau masuk thariqat sekalian. Insya Allah di sana nggak akan diajari yang aneh-aneh seperti Mr. TM. Alam kubur itu ada di dunia, surga dan neraka itu ada di dunia, dimensi-dimensi, nah, itu insya Allah nggak akan diajari itu. Silahkan kalau mau mengikuti thariqat yang masyhur, yang mu'tabar, yang mu'tabarah. Nah, di NU itu ada satu banom namanya Jatman, Jam'iyah Ahlut Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah, yang sekarang diketuai oleh Habib Lutfi. Nah, di sana Jatman itu menaungi perkumpulan thariqat yang mu'tabarah, yang sudah diverifikasi dan bisa diikuti oleh warga NU. Banyak sekali thariqat, ada puluhan itu. Silahkan ikuti salah satunya. Yang masyhur seperti thariqah Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah yang didirikan oleh Syekh Muhammad Bahauddin Shah An-Naqsyabandi. Kemudian Naqsyabandiyah mau mengikuti yang Naqsyabandiyah yang mana, kan ada berapa macam. Ada Naqsyabandiyah Khalidiyah, ada Naqsyabandiyah Qadiriyah. Kalau mau mengikuti Syadziliyah silakan, yang didirikan oleh Imam Abu Hasan Asyadzili. Mengikuti
Syatoriyah, Toriko Syatoriyah silahkan. Atau di Jawa Barat yang masyhur itu TQN, Toriko Qadiriyah Naqsyabandiyah, pusatnya di Suryalaya. Nah, ketika masuk Toriko, di sana itu insya Allah mursyid itu menjelaskan bagaimana kaifiatnya berzikir. Misalkan ini Torikot Naqsyabandiyah Khalidiyah, begitu baiat ke mursyid, kemudian biasanya diarahkan nanti setiap hari zikirnya zikir lafzul jalalah Allah 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 5.000 kali per hari. Nah, cara berzikirnya itu dengan duduk tasyahud akhir tapi miringnya ke kiri, bibirnya ditutup, lidahnya dipedalkan, yang berucap, yang melafalkan itu hati. 5.000 kali sekali duduk. Sebelum zikir itu ada bacaan-bacaannya, misalkan hadiah Fatihah untuk Kanjeng Nabi, hadiah Fatihah untuk Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, kemudian ada sholawat, istighfar dan seterusnya, baru mengamalkan zikir itu 5.000 kali per hari. Itu nanti kalau dirasa dia kepengin naik level, nanti ikut suluk yang 10 hari atau 40 hari langsung dibimbing oleh mursyid, nanti naik jadi 7.000 kali per hari begitu. Nah, sambil berzikir, biasanya setiap pertemuan mursyid itu juga menjelaskan tentang fikihnya, bagaimana beribadah yang benar, bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana sholat yang benar. Di samping setiap hari mengamalkan zikir-zikir yang itu, insya Allah dengan zikirnya yang sudah diarahkan oleh guru atau mursyid, kemudian syariatnya juga diamalkan, insya Allah Allah akan membukakan, akan mukasyafah itu bagaimana hakikat kehidupan yang sebenarnya. Nah, juga biasanya dibacakan kalau dalam pertemuan-pertemuan itu, misalkan ada tawajuhan setiap seminggu sekali, mau malam Selasa atau apa gitu. Nah, tawajuhan itu biasanya dibacakan kitab-kitab yang sudah muktabar juga, misalkan kitab Hikamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Allah, bagaimana kita menyikapi kehidupan ini dengan sudut pandang tasawuf. Itu jelas sekali. Jadi kalau mengikuti thariqah yang masyhur, insya Allah jelas arahnya, referensinya jelas, sanadnya jelas, tidak kemana-mana. Jadi tekankan lagi bahwa syariat, thariqat, hakikat itu satu paket yang jangan dipisah-pisahkan. Jangan sampai mengatakan ente itu levelnya syariat, jangan mengomentari yang sudah level hakikat. Itu konyol, itu menurut saya. Itu dia memisahkan antara hakikat dan syariat, padahal ulama atau wali setinggi apapun pasti mengamalkan syariat. Cara wudhunya sama, cara sholatnya juga sama, syarat rukunnya juga sama, terus menyikapi Allah juga sama. Kalau mau menjelaskan, jelaskan yang dengan referensi-referensi yang sudah muktabar saja. Misalkan jelaskan dengan kitab Ummul Barohin, kenalkan Allah melalui sifat-sifatnya, kenalkan Allah melalui 20 sifat wajib yang sudah kita hafal dari kecil, dari TK kita sudah hafal. Allah wujud, qidam, bapak, itu kita memahamkan orang itu menggunakan logika. Kenapa Allah itu harus wujud? Kenapa Allah itu harus qidam? Kenapa Allah itu harus
bakok dan seterusnya. Nah, jadi dengan seperti itu mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan jamaah, bukan ngelantur dengan khayalan-khayalan sendiri, mengatakan alam barzakh itu ada di dunia, surga dan neraka di dunia. Itu orang itu walaupun masih hidup itu bisa menembus dimensi akhirat, itu kan ngaco. Belum ada ulama yang mengatakan seperti itu. Dia mengatakan pengikut tarekat yang berzikir tapi tidak melihat Allah itu hanya mengkhayal. Justru menurut saya dia yang berkhayal kejauhan, mengatakan orang hidup itu bisa menembus dimensi akhirat itu. Ngaco lah. Makanya saya sarankan pengikut-pengikut TM itu ini sudah ditanggapi oleh MUI Rembang ini, bahwa dia itu termasuk penista agama. Yang ngaco ngomongnya, nggak pakai referensi, tapi ngakunya sudah menyaksikan Allah, sudah melihat Allah secara langsung. Nah ini tanggapan saya. Silahkan jika ada yang tidak terima, mau mengkritisi, silahkan kritisi apa yang saya sampaikan, tapi ketika mengkritisi jangan asal ngomong, tunjukkan referensinya dari mana biar kita sama-sama baca, biar diskusi itu elegan, tidak hanya saling menghujat, saling mencaci. Saya gak suka yang seperti itu ya. Diskusi itu menggunakan ini, bukan menggunakan ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.